Dinda dan Arman adalah pasangan muda yang baru menikah 3 bulan. Ketika mereka melihat rumah 2 lantai di ujung jalan yang dijual jauh di bawah harga pasar, mereka langsung tertarik, meskipun tetangga sekitar memperingatkan bahwa rumah itu adalah rumah tusuk sate, yang menghadap langsung ke jalan lurus seperti anak panah. Mereka tidak percaya, takayul, cuma mitos, kata Arman. Orang zaman dulu aja yang percaya begituan. Mereka pindah pada hari Jumat sore. Hari itu gerimis turun, dan langit tampak kelabu. Rumah itu besar, tua, dengan cat putih kusam yang mulai mengelupas. Di dalam rumah, aroma apek bercampur tanah basah menyambut mereka. Tapi bagi Dinda, semuanya tetap terasa seperti awal yang baru. Sampai malam pertama tiba, jam 2:10 dini hari, Dinda terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah bawah. Tok, 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 3 ketukan pelan. Ia menahan napas, menyimak, tapi suara itu tidak terdengar lagi. Mungkin suara tetangga, pikirnya. Tapi rumah ini berdiri sendiri, jauh dari rumah lain. Malam kedua, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Tok, 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 tok. Ia membangunkan Arman, tapi suaminya hanya bergumam dan kembali tidur. Keesokan harinya Arman tertawa. Kayaknya kamu terlalu tegang. Mungkin suara kayu mengembang karena udara lembab. Namun Dinda merasa ada yang salah. Ia mulai merasa seperti diawasi. Tiap kali berdiri di ruang tamu, jantungnya berdegup lebih kencang jika menghadap ke pintu utama yang langsung bersinggungan dengan jalan panjang dan lurus itu. Seolah sesuatu dari ujung jalan sedang melihat ke dalam. Pada malam keempat, Dinda terbangun bukan karena ketukan, tapi karena suara seretan pelan, seperti langkah kaki diseret. Suara itu datang dari bawah lalu naik perlahan menaiki tangga. Sret, sret, sret. Ia menatap pintu kamar yang tertutup, menggenggam tangan Arman erat-erat, menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Tak ada apa-apa. Pagi datang, dan Arman menemukan 3 goresan panjang di pintu kayu kamar mereka. Dinda tidak sanggup menyembunyikan rasa takutnya lagi. Ia meminta Arman mencari tahu sejarah rumah itu. Lewat salah satu tetangga yang sudah lama tinggal di kawasan itu, mereka mengetahui bahwa rumah itu pernah ditinggali oleh seorang wanita tua yang tidak pernah keluar rumah selama bertahun-tahun. Konon, anak perempuannya meninggal ditabrak motor tepat di depan rumah saat menyeberang. Wanita tua itu kemudian menjadi gila. Tetangga mengatakan, selama seminggu penuh setelah kematian putrinya, si ibu duduk diam di depan pintu, menatap lurus ke jalan, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. Hingga suatu malam, ia ditemukan meninggal duduk di kursi rotan tua, matanya masih terbuka lebar. Setelah itu, rumah tersebut kosong selama bertahun-tahun. Setiap yang mencoba tinggal lebih dari 1 minggu selalu pergi dengan alasan aneh. Sakit mendadak, mimpi buruk berulang, bahkan percobaan bunuh diri. Dinda ingin pindah, tapi Arman ragu. Kita sudah keluarkan banyak uang, Din. Kita kuatkan iman ya. Namun kekacauan semakin nyata. Cermin-cermin di rumah mulai memantulkan sosok yang bukan mereka. Dinda pernah melihat bayangan anak kecil berlari melintasi dapur. Tertawa pelan, lampu menyala sendiri. Arman bermimpi buruk tiap malam. Dan tiap kali ia bangun, bajunya basah kuyup, seolah disiram air es. Suatu malam, Arman mengaku bermimpi melihat wanita tua duduk di kursi rotan. Menatapnya tajam. Jangan usir aku, katanya. Ini rumahku, kamu yang harus pergi. Suatu malam mereka memutuskan untuk keluar rumah. Tapi saat membuka pintu, jalanan di depan rumah itu hilang. Tak ada jalan, tak ada langit, hanya kegelapan tak berujung. Hanya rumah itu, dunia luar menghilang. Ketika mereka kembali masuk, semua jendela tertutup oleh papan kayu yang muncul entah dari mana. Lampu padam, telepon mati. Dinda mulai menangis, Arman menggedor-gedor dinding. Mereka terperangkap, lalu terdengar suara ketukan. Tok, 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 tok. Tapi kali ini bukan dari depan, melainkan dari dalam, dari bawah lantai ruang tamu. Mereka mencari sumber suara dan menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik karpet tua. Pintu ke ruang bawah tanah. Saat mereka membukanya, udara dingin menyambut. Bau busuk menyengat. Dengan senter mereka turun perlahan. Dinding penuh coretan simbol aneh dan kata-kata dalam bahasa asing. Di sudut ruangan ada kursi rotan tua, dan di atasnya duduk seorang wanita tua yang mulai membusuk tapi matanya masih terbuka. Wanita itu bergerak pelan, kepalanya menoleh ke arah mereka. Kalian datang, akhirnya aku tidak sendiri. Teriakan Dinda menggema. Hari berikutnya rumah itu kosong, dan seminggu kemudian papan iklan dipasang di depan pagar. Dijual cepat, rumah nyaman untuk keluarga, jalur tusuk sate, harga murah.